Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan selaras dengan kehendak Allah ya, atau sesuai dengan takdir yang tentunya kita bisa merasa nyaman ya gitu ya teman-teman. Karena apapun kondisinya tentunya kita menginginkan segala sesuatunya dengan nyaman. Oke, kakak-kakak Soli dan Soliha kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Aturan Zoom, mandi, sarapan, dan duha. Buku tema 1B, alat tulis dan air minum. Izin ke toilet dan kamera selalu menyala, dan ingat ketika merapikan baju tidak di depan kamera ya. Jadi ketika datang ke kamera itu sudah kondisinya sudah rapi supaya tidak terlihat auratnya atau hal-hal yang tidak perlu diperlihatkan ya. Yang berikutnya, tidak chat dengan teman saat sedang Zoom kecuali diizinkan oleh guru. Kemudian bertanya dan menjawab pertanyaan bila diberikan kesempatan, dan yang terakhir duduk tertib dan berdoa. Nah, ini yang paling penting, berdoa ya teman-teman. Jadi berdoa itu seperti kita mau memasuki rumah, kita di dalam rumah itu kita lagi butuh minuman. Nah, kalau belajar kita mau mencari ilmu, nah harus dibuka dulu pintunya dengan apa? Dengan berdoa supaya apa? Ilmunya bisa masuk, karena yang memberikan ilmu itu Bu Guru hanya menyampaikan, tapi yang bisa menerima itu teman-teman ya, tentunya atas izin Allah. Dengan izin Allah teman-teman bisa menyerap ilmu itu ya. Bu Guru sih hanya sekedar menyampaikan aja ya. Jadi teman-teman bermohonlah kepada Allah agar apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman pelajari ini bisa masuk ke dalam memori jangka panjang dan membuka pikiran teman-teman ya. Sedikit demi sedikit ilmu itu masuk, nanti paham sampai nanti pada tingkat teman-teman menguasai ilmu yang tertinggi adalah menjadi seorang ilmuwan. Nah, gitu ya teman-teman. Kita akan lanjutkan berdoa yuk Kak. Oke, one. Ready. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh. Masya Allah. Artinya apa sih? Leslie itu artinya duduk yang tertib. Oke, ayat artinya diam ya, atau hening ya. Let's pray. I pray and then I have Allah Rabbi sadari walai sirli amri sirli amri wahlun Amin. Oke, Bu Guru izin ya teman-teman semuanya, Bu Guru mute supaya teman-teman bisa belajar dengan fokus hanya mendengarkan penjelasan Bu Guru. Mudah-mudahan suara Bu Guru terdengar ya. Bu Guru belum cek nih. Apakah suara Bu Guru terdengar? Coba tunjuk tangan yang mendengar. Iya, oke, siap. Terima kasih Bu Guru. Ini lagi. Ya.
Nah, teman-teman, setelah kita berdoa, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kita akan belajar bahasa Indonesia, gemar menyanyi dan menari. Masya Allah, teman-teman. Ini ada gemar menyanyi dan menari, teman-teman. Wah, nggak cuma teman-teman aja ternyata nih ya, nggak cuma manusia aja yang gemar menyanyi. Ternyata makhluk-makhluk yang lain pun gemar menyanyi dan menari, teman-teman. Contohnya apa, Bu Guru? Teman-teman pasti pernah lihat burung ya. Nah, burung itu setiap pagi ya, setiap pagi itu menyambut mentari, menyambut matahari ya. Ini berkicau dengan riang, teman-teman. Jadi hewan-hewan itu setiap pagi itu tuh bertasbih, mereka itu bertasbih ya, memuji Allah, memandang keindahan ya. Mereka bersukacita, teman-teman, ya. Nah, pun selayaknya manusia, kita teman-teman, jangan kalah ya. Burung-burung saja mereka bertasbih, memuji Allah, kemudian mereka bersukacita. Masa manusia mau kalah? Yuk kita jangan kalah ya dengan makhluk Allah yang lain gitu. Makhluk Allah yang lain lebih taat sama Allah gitu ya. Manusia, waduh, betapa manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang punya akal, dikasih kelebihan akal teman-teman oleh Allah ya. Jadi ada sebagian ulama nih teman-teman mengatakan bahwa Allah itu ketika menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ya, kemudian Jibril mendatangi Nabi Adam. Jibril ini membawa 3 hal teman-teman. Ya, apa saja yang dibawa oleh Jibril gitu ya saat mendatangi Nabi Adam ini. Jibril ini membawa agama, budi pekerti, dan akal. Jadi Jibril ini membawa agama, budi pekerti, dan akal. Kemudian Jibril berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk memilih salah satu dari 3 hal ini. Maka Adam berkata, wahai Jibril, aku melihat sesuatu yang lebih baik dari itu semua di surga. Lalu ia mengulurkan tangannya untuk mengambil akal dan menyatukan dengan dirinya. Tuh, jadi Jibril ini menyerahkan 3 hal ya, 3 perkara, kemudian disuruhlah Adam memilih, maka Adam memilih salah satunya. Apa yang diambil? Ternyata Adam ini mengambil akal, teman-teman. Ya, katanya akal ini lebih mulia, lebih baik dari semuanya di surga. Nah, lalu ia mengulurkan tangannya untuk mengambil akal dan menyatukan dengan dirinya. Lalu berkata kepada 2 hal yang tidak dipilihnya, naiklah ke langit. Keduanya berkata, kami diperintahkan untuk menyertai akal dimanapun ia berada. Maka 3 hal itu pun menjadi milik Adam. Ya, 3 hal itu merupakan anugerah teragung yang diberikan Allah kepada hambanya, pemberian yang paling mulia darinya. Dan Allah juga menjadikan 3 hal tadi ada lawannya, teman-teman. Apa saja lawannya? Nah, nih teman-teman. Jadi lawannya tadi agama, budi pekerti, dan akal adalah yang pertama adalah hawa nafsu, teman-teman. Tuh ya kan? Hawa nafsu semua yang menjadi keinginan kita. Nah, ya, sesuatu yang semua yang diinginkan oleh manusia itu namanya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tapi kalau hawa nafsu itu identik dengan sesuatu yang buruk sih teman-teman ya. Meskipun memang dibedakan menjadi ada yang baik, ada yang buruk. Tapi Allah memberikan tadi akal untuk bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang musuh yang kedua atau lawannya yang kedua adalah setan, teman-teman. Tuh, jadi setan, jadi hawa nafsu, setan. Dan yang ketiga adalah amarah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang amarah tuh. Jadi sifat-sifat bagaimana ketika bersahabat, jangan kita ada amarah. Artinya kita tidak boleh marah gitu. Karena apa? Itu musuhnya yang atau lawannya dari
agama, budi pekerti, dan akal ya yang diberikan oleh Allah kepada manusia ya. Tentunya Adam itu kan bapaknya manusia gitu kan. Jadi bapaknya manusia itu pasti menurun kita kan manusia ya. Kita adalah anak cucunya Nabi Adam teman-teman ya. Tuh, betapa mulianya kita, teman-teman. Masya Allah, luar biasa, teman-teman. Jadi kita ini keturunan Nabi, teman-teman. Manusia itu keturunan Nabi sebetulnya. Tapi ada manusia yang berbuat zolim, berbuat keburukan, ya. Nah, berarti dia sudah salah itu, teman-teman. Ya, sudah mengingkari bahwa maksudnya dia padahal anak cucunya Nabi, tapi kok berperilaku tidak baik. Nah, berarti dia ada sesuatu yang salah terhadap dirinya gitu. Maka beruntunglah tadi orang yang diberikan oleh akal oleh Allah ya. Maka kedudukan orang yang paling tinggi di bumi ya, kedudukan orang paling tinggi itu ya orang-orang yang berakal, teman-teman. Artinya apa orang yang berakal itu? Artinya orang yang berilmu pengetahuan. Maka Bu Guru selalu mendoakan teman-teman ya bahwa orang yang berakal itu kedudukannya sangat tinggi. Maka jadilah teman-teman seorang yang ilmuwan. Nah, jadi orang yang ilmuwan itu kedudukannya tinggi, sangat tinggi di sisi Allah ya. Ilmuwan, tapi tentunya teman-teman ilmuwan yang bertakwa, bukan ilmuwan yang sembarangan ilmuwan. Kalau cuma sekedar ilmuwan aja banyak orang yang banyak berilmu, pinter, tapi tidak bertakwa. Maka kedudukan di sisi Allah yang paling tinggi adalah ilmuwan yang bertakwa. Itu ya teman-teman. Itu sekedar prolog ya, prolog untuk teman-teman belajar hari ini. Kita akan lanjutkan ya. Jadi gemar menyanyi dan menari. Tentu teman-teman sangat suka, Bu Guru aja suka sekali dengan menyanyi, menari, meskipun suara Bu Guru itu kadang-kadang bagus banget gitu. Ya teman-teman, suara teman-teman bagus kan? Iya, siapa yang suaranya bagus? Kayak Bu Guru. Dia pinter tuh, Kakak Nisa mengakui. Wow, Mas Adit, Mas Raska, semuanya suaranya bagus. Allah berikan suara yang bagus ya. Suara yang buruk adalah suara-suara yang tidak yang suara-suara buruk itu suara-suara kayak ringkikan apa sih namanya itu? Keledai. Nah, itu suara yang buruk itu diibaratkan seperti itu. Tapi Bu Guru lupa ininya ya. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin kita menjaga ya agar lisan kita terucap dengan kata-kata yang baik. Supaya apa? Nanti di hadapan Allah kita bersaksi. Ya Allah, dulu aku mengatakan yang baik-baik dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Kenapa jadi Bu Guru ceramah begini ya? Oke, baby, babi, bu, bebo. Apa ini nih? Wow, nih dalam segala hal tetaplah percaya bahwa selalu ada makna yang bisa kita pelajari selama kita mau belajar ikhlas dalam menerima. Nih ya, jadi ini terapkan ya, ini kata-kata yang luar biasa ya. Jadi dalam segala hal tetaplah percaya bahwa selalu ada makna yang bisa kita pelajari selama kita mau belajar dan ikhlas dalam menerima. Jadi kita ikuti aja lah gitu. Takdir ini gitu. Kita berusaha melakukan yang terbaik karena takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita tidak tahu perjalanan ini akan mengarah kemana gitu. Kita ikuti, mudah-mudahan kita bisa dengan akal kita mampu menyaring semuanya ya menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sulit Bu Guru memaknai kalimat begini nih ya, karena bahasanya terlalu tinggi. Bu Guru juga nggak ahli bahasa. Oke, berikutnya nih, ayo membaca. Ikutilah gurumu membaca dengan benar. Nah, nih Bu Guru mau tes nih teman-teman. Apakah teman-teman bisa mengikuti Bu Guru dengan tertib, dengan suara yang nyaring? Oke, ikutilah gurumu membaca dengan benar.
Oke, teman-teman ikuti Bu Guru ya. Nina berlatih tari. Nina berlatih tari. Oke, lanjut. Baris kedua. Tari. Ya, baris kedua. Nina berlatih tari dengan ibu. Nina berlatih dengan ibu. Ibu. Ya, ini kalau teman-teman mau tahu halamannya berapa, ini halaman 61 ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman buka halaman 61. Yang berikutnya, baris berikutnya, Nina berlatih tari merak. Nina berlatih tari merak. Ya, tari merak. Jadi tari merak itu tarian yang menyerupai merak yang apa bulunya indah sekali itu teman-teman. Jadi merak ya seperti itu. Yang berikutnya, gerakan tari merak sungguh indah. Gerakan tari merak sungguh indah. Iya, karena apa teman-teman? Jadi tari merak ini mengikuti gerakan sebagaimana gerakan merak, bulu merak ya, yang sangat indah. Baru bergerak ke kanan aja sudah bagus banget tuh ya, bulunya ya, bulunya itu penuh warna yang indah ya. Apalagi kalau kena cahaya, artinya dia mendapatkan cahaya matahari atau apa, indah sekali teman-teman ya. Nah, yang berikutnya, ini baris terakhir, tari merak diiringi musik. Tari merak diiringi Iya, jadi kalau menari paling indah itu ketika diiringi musik ya. Jadi diiringi musik yang indah. Yang berikutnya, yuk. Kita lanjutkan halaman berikutnya teman-teman. Silakan dibuka halaman 62 teman-teman. Sudah ketemu? Halaman 62. Aku tahu. Nina suka menari. Ya teman-teman mendengarkan ya. Nina suka menari. Ya teman-teman sambil mengikuti Bu Guru tapi Bu Guru mute ya. Nina bersemangat belajar menari. Nah, ini jadi Nina itu semangat sekali nih belajar menari, teman-teman ya. Karena suka menari, maka belajarnya semangat. Belajar menari adalah pengalaman menyenangkan. Nah, nih teman-teman, jadi pengalaman itu dibedakan menjadi dua. Ada yang menyenangkan, ada yang kadang-kadang menyedihkan ya. Tapi kita harus terima gitu. Apapun itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan ya. Makanya ketika kita mengalami yang menyedihkan ya, kalau punya teman sebisa mungkin temannya adalah menghibur ya. Oke, pengalaman adalah peristiwa yang pernah dialami. Pengalaman sulit dilupakan. Jadi pengalaman itu adalah peristiwa yang pernah dialami. Jadi sudah terjadi teman-teman ya. Kalau belum terjadi, belum menjadi pengalaman, tapi baru menjadi angan-angan atau keinginan ya. Jadi pengalaman yang pernah dialami itu pengalaman. Jadi peristiwa yang pernah dialami ya. Nah, peristiwa ini biasanya sulit dilupakan teman-teman, selalu diingat gitu. Meskipun kayak Bu Guru nih ya, Bu Guru sekarang sudah berusia kan. Waktu masih kecil gitu, Bu Guru pernah melakukan ini naik pohon gitu ya. Bu Guru main ke kali gitu, manjat pohon, main di kali, main di lapangan, main hujan-hujanan gitu ya, main jual beli gitu kan. Dan seterusnya Bu Guru masak-masakan dan seterusnya Bu Guru ingat sekali. Bu Guru main petak umpet lah, Bu Guru main selepetan lah, Bu Guru menjadi anak yang kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang usil, kadang-kadang nyebelin. Nah, itu pernah Bu Guru alami. Bu Guru pernah nangis, Bu Guru pernah jatuh, Bu Guru pernah misalnya
usilin teman, pernah Bu Guru melakukan ya, tapi karena dulu Bu Guru masih kecil belum ngerti apa-apa gitu. Sama kayak kalian teman-teman ya. Teman-teman pernah melakukan kesalahan karena apa? Ya mungkin karena teman-teman belum tahu kalau itu adalah sesuatu yang salah gitu. Ya, tapi tidak apa-apa, itu akan menjadi pengalaman buat kita supaya kita apa? Belajar dari oh ternyata dulu aku melakukan begini, oh ternyata dulu aku melakukan begini karena nggak tahu, oh dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Jadi pengalaman itu menjadi pembelajaran buat kita teman-teman ya. Dan itu menjadi sesuatu yang indah ya dan sulit sekali dilupakan gitu. Ayo sebutkan pengalaman masa kecilmu yang berkesan. Nah, tentu teman-teman punya pengalaman nih, apalagi misalnya teman-teman belajar di masa pandemi ini, tentu Bu Guru tidak pernah mengalami gitu. Tapi nanti ketika teman-teman sudah besar, sudah SMA, sekolahnya sudah tidak lagi sudah tidak lagi online, teman-teman ini akan menjadi pengalaman, oh dulu aku belajar sama Bu Parti, aku belajar di kelas Abu Bakar, aku menjadi murid yang paling istimewa. Nah, dan seterusnya gitu. Aku belajar banyak hal di kelas 1. Aku nggak cuma belajar membaca, tidak hanya belajar menulis, tidak hanya belajar berhitung. Aku belajar banyak hal di kelas 1 Abu Bakar. Meskipun aku belajarnya lewat online gitu. Bertemunya dengan teman-temannya cuma melalui handphone, cuma melalui laptop atau melalui komputer dan seterusnya gitu. Aku punya banyak teman, aku kenal mereka, tapi kenalnya cuma lewat ini. Aku belum pernah ketemu dan seterusnya. Itu nanti akan menjadi kenangan yang indah buat teman-teman ya. Maka sekarang teman-teman tugasnya adalah Bu Guru kasih tahu untuk teman-teman, ukir hari-hari kalian dengan pengalaman-pengalaman yang indah. Nah, karena apa? Yang bisa mengukir sejarah kalian, yang bisa mengukir kehidupan kalian ya kalian. Nah, hiasilah dengan sesuatu yang indah supaya itu nanti akan menjadi kenangan yang paling indah gitu. Dan kita memaknai semuanya itu dengan senang hati teman-teman. Kita tidak kesel, ya dulu kenapa kelas 1 belajarnya online karena aku kesel bla bla bla. Tidak boleh kita memaki-maki seperti itu karena ini sudah takdirnya Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar di masa pandemi. Teman-teman kita ya yang seusia kalian ya yang ada di kampung-kampung di pelosok, mereka itu kesulitan sekali belajar teman-teman ya. Mereka tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan pengetahuan ya. Mereka bayangkan mereka akan jadi apa kalau mereka tidak belajar. Nah, inilah beruntungnya teman-teman ya. Teman-teman punya fasilitas belajar ya, bisa belajar dengan mudah ya, bisa ketemu dengan teman-temannya tanpa harus pakai masker. Nah, ini akan menjadi cerita teman-teman yang luar biasa nantinya ya. Oke, jadi ini pengalaman juga termasuk pengalaman teman-teman. Mungkin teman-teman pernah misalnya kayak kemarin Mas Adit nih, aku pernah ini kejepit. Nah, itu mungkin pengalaman yang menyedihkan. Ya, pernah dialami Mas Adit dan itu menyedihkan. Bu Guru pernah jatuh dari sepeda sampai bibir Bu Guru luka, ada lukanya di dalam, Bu Guru nggak bisa makan. Itu juga sebuah pengalaman. Oh, ternyata dulu Bu Guru sebelum bisa naik sepeda, Bu Guru harus jatuh. Sekarang kalau sudah bisa naik sepeda harus hati-hati. Ya, caranya begini. Jadi tahu, oh ternyata gitu. Baru nanti ketika pengalaman itu sudah terjadi, itu kita menjadi orang yang menyadari. Kita banyak gitu, saking kagumnya gitu ya, betapa luar biasanya. Nah, oke, kita lanjutkan teman-teman. Kini aku tahu. Nah, kita lanjutkan nih, apa nih? Ada keterangannya. Nah, ini ayo berlatih teman-teman. Halaman berikutnya nih. Halaman 62, teman-teman. Silahkan dibuka. Tebalkan nama tarian. Pasangkan dengan gambar yang sesuai. Wajah penari memakai topeng. Tari ini dinamakan tari topeng. Nah, jadi
wajahnya bertopeng, maka tariannya namanya tari topeng tuh. Yang mana nih teman-teman? Ya, yang berikutnya menari menggunakan sapu tangan. Tari ini dinamakan tari lenso. Nah, tari lenso tuh yang bawah ya. Yang terakhir, silakan teman-teman ditebalkan ya yang tulisannya ini ya, ditebalkan. Gerakan menari patah-patah. Tari ini dinamakan tari legong. Iya. Jadi Raska sudah. alhamdulillah keren. Kalau sudah kita lanjut ya teman-teman. Waduh, kayak retakan nih teman-teman nih. Ulang. Wih. Lagi. Wih, seperti retak ya teman-teman, kayak kaca yang pecah di slow motion, gitu pelan-pelan, gitu. Ya, oke kita lanjutkan nih. Halaman berapa ya, Bu? Ya, kita lanjutkan ya. Di rumah Nina. Oh ini kemarin Bunda Piara sudah. Kita lanjut yang gambar. Gambar itu halaman berapa nih? Bu, halaman berapa? Halaman 66. Sekarang halaman 66. Ini halamannya 66 nih, guru tulis di sini. Pakai ini aja nih. 66. Yang ini nih, gambar ini nih halaman 66. Yuk. Ayo amati gambar. Nih, Bu Guru akan mute teman-teman ya. Jadi biar nanti ini Bu Guru menjelaskannya tidak ada yang terganggu suaranya. Oke? Amati gambar berikut. Di rumah Nina berlatih tari. Nina berlatih sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh itu adalah serius. Di belakang Nina, adik meniru gerakan. Gerakan adik sangat lucu. Nah, jadi ternyata Nina ini lagi berlatih tari, adiknya ngikutin. Dan gerakan adik tentunya tidak selincah kakaknya ya. Tidak seterampil kakaknya, tapi malah gerakannya menjadi lucu ya. Gerakan anak kecil kan suka lucu, baru bergerak sedikit aja lucu ya, apalagi mengikuti gerakan tari pasti sangat lucu sekali nih teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mencoba yang punya adik misalnya berlatih tari, ya adiknya ikutin. Oke, kita lanjutkan ya. Nina sayang pada adik. Nina ajak adik berlatih tari. Apa kegiatanmu bersama adik? Nah, nih teman-teman, ketika Nina di sini mengajak adiknya bermain ya, dengan mengajaknya menari, maka teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Atau teman-teman bisa mengajak adik teman-teman dengan kegiatan yang lain. Misalnya apa? Misalnya anak laki-laki atau putra ya. Anak putra biasanya tidak mungkin ada yang tidak suka menari tapi sukanya misalnya olahraga, maka adiknya ikut olahraga. Atau misalnya teman-teman mengajak bermain mobil-mobilan, maka adiknya diajak karena adiknya sama-sama laki-laki gitu ya. Tapi kalau yang perempuan mungkin dengan menari, kemudian bermain congklak, bermain boneka ya. Nah, nanti bisa mengajak adiknya sama seperti itu. Gitu. Yang berikutnya ini ayo membaca, ikuti gurumu. Ya, teman-teman boleh mengikuti ya. Tapi teman-teman mengikutinya Bu Guru mute ya supaya Bu Guru suaranya tidak terganggu. Oke. Ikuti guru membaca puisi dengan lancar. Jadi ini adalah puisi teman-teman. Ya, jadi puisi nih. Puisi itu kata-kata indah, tulisan indah. Adikku lucu. Ini adalah judul yang berwarna merah. Ini adalah judulnya ya. Adikku lucu. Adik selalu ikuti gerakanku. Wow, adiknya selalu mengikuti gerakan teman-teman, gerakan kakaknya. Aku menyanyi, adik bernyanyi. Jadi
Aku bernyanyi, adiknya bernyanyi. Aku menari, adik menari. Begitu selalu ya dilakukan adiknya. Atau adik adalah duplikatnya ya, duplikat atau fotokopian. Jadi adik itu akan meniru kakaknya nih. Kakak menari, adik menari. Kakaknya menyanyi, adiknya menyanyi. Begitu seterusnya. Aku tertawa, adik tertawa. Wow, tuh. Jadi adik itu selalu mengikuti. Inilah duplikasinya ya, duplikatnya. Sama seperti Bu Guru. Bu Guru mengajar, teman-teman mendengarkan. Nantinya teman-teman akan menjadi duplikasinya Bu Guru. Ya, adikku lucu. Aku senang bermain dengan adik. Aku sayang pada adik. Nah, tuh ya teman-teman. Jadi sama adik itu sayang, adiknya diajakin bermain apa saja ya. Kakak bermain bola, adik bermain bola. Kakak bermain sepeda, adik bermain sepeda. Gitu ya. Kakaknya mungkin belajar menulis, adiknya ikut belajar menulis. Kakaknya belajar membaca, adiknya ikut belajar membaca. Begitu seterusnya. Ya. Jadi adik itu akan mengikuti kakaknya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Di slide berikutnya, wow, ada di halaman berapa nih? Terlihat tidak ya teman-teman halamannya? Halaman 67 teman-teman. Ya, di sebelahnya. Bu Guru akan bacakan. Perhatikan penjelasan gurumu. Adik adalah anggota keluarga. Ada juga anggota keluarga lain. Ada ayah yang bekerja untuk keluarga. Ada ibu yang merawat kamu dan saudaramu atau kakak dan adik kita ya. Ayah ibu tidak pernah lelah menjaga dan merawat dirimu. Kamu harus sayang ayah dan ibu. Kamu harus bangga pada ayah dan ibu ya. Tulislah hal-hal yang membuatmu bangga pada ayah, ibu dan saudaramu. Jadi perhatikan nih ya. Adik adalah anggota keluarga. Jadi anggota keluarga ini ada kakak, ada adik. Yang punya kakak berarti kakak. Yang punya adik berarti sama adik. Ya, kalau yang tidak punya kakak dan adik berarti yang ada di rumah. Ya, berarti biasanya kalau tidak punya kakak, tidak punya adik, atau belum punya kakak, belum punya adik, berarti masih tunggal, anak tunggal. Ya, ada juga anggota keluarga lain. Ada ayah dan ada ibu. Ayah bekerja, mencari nafkah. Ada ibu yang merawat kamu dan saudara. Jadi ibunya ini merawat kamu teman-teman, merawat kita semua ya. Masak, kemudian menemani kita belajar dan seterusnya. Ini ibu ya. Ayah ibu tidak pernah lelah menjaga dan rawat kita semua ya. Kamu harus sayang sama ayah dan ibu. Kamu juga harus bangga pada ayah dan ibu, ya. Oke, tulislah hal-hal yang membuatmu bangga pada ayah dan ibu serta saudaramu. Aku bangga ayahku karena apa ya? Kalau bangga sama ayah itu biasanya karena ayah apa? Ada yang tahu? Coba Bu Guru unmute. Siapa yang bangga sama ayah? Coba Bu Guru. Saya, Bu. Oh iya, semuanya saya, Bu. bangga sama ayah. Iya. Ya. Aku bangga sama ayah. Coba Ya, Bu Bu. Guru tanya. Bangga sama ayah karena apa? Coba. Ayah sayang, terus ayah suka nyari uang sama ngajak main. Oke, tulis. Silakan ditulis. Ayah mencari nafkah. Iya, boleh. Mau pakai bahasa kalian nggak apa-apa, ya. Karena memang bahasa kalian itu bahasa anak, ya. Kalau misalnya mau ditulis ayah mencari uang, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau bahasanya orang besar, orang dewasa, itu mencari nafkah, ya. Tapi kalau teman-teman tulis pakai bahasa kalian, sayang lagi.
Ya, ayah mengajak bermain. Ayah mencari nafkah atau mencari uang, nggak apa-apa. Silahkan teman-teman pakai bahasa sendiri ya. Kalau yang belum tahu boleh nanti dibantu. Ya, di sini boleh. Ini Bu Guru tuliskan. Mencari nafkah. Belum bisa nih. Mencari nafkah untuk keluarga. Ini kalau yang kayak gini ini bahasanya orang besar. Keluarga. Nah, ini bahasanya Bu Guru atau bahasanya orang dewasa, ya, orang yang sudah besar. Aku bangga ibuku karena apa, Ibu? Ada yang tahu? Coba kalau enggak ya, karena di sini. Sayang aku. Di sini. Aku Mencari nafkah untuk keluarga. Oh, iya. buatku. Iya, pintar. Boleh merawat. Karena merawat kita semua, anak-anaknya, ya, merawat kita semua dari masak, mungkin mencuci, meskipun mencucinya pakai mesin cuci, ya. Aku bangga kakakku karena apa? Apa coba? Siapa yang punya kakak? Enggak, saya nggak punya, Bu. Saya nggak punya. Oke, yang punya kakak siapa? Saya punya Mas Damar. Ya, kakak Aisyah bangga sama Mas Damar. Ajak main, Bu. Oke, tulis karena kakak suka mengajak bermain, boleh. Karena kakak sangat baik. Ya. Bu Partin, ayah sudah. Ya, apa jawabannya? Main sama Mas Damar, terus kalau aku lapar dimasakin Mas Damar. Yang Pinter Mas Damarnya ya. Waduh, bangga sama kakak ya. ayah Saya sudah, Bu. Ya, kalau Mas Adit bangganya dan apa? kakak. Sama kakak bangga kenapa Mas Adit? Karena suka mengajak bermain. Oke. Silakan dilanjutkan. Ya, nih teman-teman. Ya. Kita lanjut ya. Jadi karena mengajak boleh. Yang terakhir, aku bangga adikku karena apa? Bangga sama adik kenapa teman-teman? Coba tanya nih. Yang punya adik, siapa yang bangga dengan adiknya? Kenapa? Adik lucu. Oh iya boleh, misalnya karena adik lucu. Saya sudah selesai. Karena adik lucu, boleh ya jawaban apa saja. Bu, Naya mau diceritain. Ya, oke. Bu, Naya mau diceritain. Apa itu? Bu, Naya mau diceritain. Ya, cerita apa itu? No idea. Cerita ini nih. Iya, coba cerita. Bangga. Bu, saya dulu, Bu. Ya. Saya dulu, Bu. Bu, saya. Oke, Bu, boleh. saya, Bu. Ya, Bu, yang saya, lain. Bu. Ya, dari Saya, kakak Bu. Naya boleh, kakak Naya dulu. Mana ini? Aku, saya
dan kakak. Ya. Karena Bu Artu main. Iya, pinter. Oke. Teman-teman, untuk yang sudah selesai, silakan kerjakan yang menulis di kotak ya. Nyalin yang bagian bawah. Menari bersama adik. Nah, kita berlatih tari dan yang berikutnya adik ikut menari. Ya, oke, silakan disalin ya di kotak yang tersedia. Bu, Naya tadi kan sudah ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Saya sudah. Oke, pintar. Yang sudah siapa lagi nih? Bu Guru cek. Coba. Bu, Yang saya sudah, Bu. Tulisnya ada yang di bawah. Ya, boleh. Ya, yang dibaliknya juga sekalian ya, teman-teman. Yang halaman ini. Halaman 98. berikutnya, iya. 68. Silakan dikerjakan 68. Yo, tulisannya yang rapi ya, teman-teman. Latihan untuk menulis rapi. Semangat, pintar. Silakan yang sudah selesai dilanjutkan ke halaman berikutnya. Ye. Silakan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Bu, saya sudah. Ya, oke. Bu Naya belum, Yan. Bu Naya belum. Oke, yang belum sudah. Iya, pinter. Yang sudah terima kasih. Yang belum silakan dikerjakan. Bu Adin nggak punya penghapusan. Penghapusan, iya. Berarti tulisnya ini ya, hati-hati ya. Supaya nanti tidak salah nulisnya. Pelan-pelan aja. Nah, kalau nggak dilengkap dulu Mas Adit. Kalau misalnya belum nemu hafalannya. Tidak sedikit hafalan. Silakan dikerjain, Bu. Ya, halaman 68 dikerjakan ya. Pinter. Halaman 68 juga dikerjakan. Oke, yang sudah selesai siapa nih sampai halaman 68? Saya. Pinter. Oke, semangat ya teman-teman. Wah, keren banget nih. Teman-teman Bu Guru hebat. Kakak Azkia semangat sekali nih mengerjakannya. Fokus nih mengerjakannya nih. Apa internetnya Bu Guru unstabil terus nih? Iya, pinter. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ya. Saya sudah selesai. Alhamdulillah, yang sudah selesai. Terima kasih. Dika sudah, Bu. Iya. Oke. Sudah. Saya sudah. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut ya ke halaman 71, teman-teman. Yuk, silakan teman-teman dibuka halaman 71. Waktunya 71. Bacalah puisi tentang persahabatan. Nah, teman-teman, Bu Guru akan bantu membacakan puisinya. Nanti teman-teman boleh membacakan puisinya ya. Oh ya, teman-teman, nanti teman-teman ada penilaian untuk membaca puisi ya. Nanti mungkin hari apa kita akan Zoom, kita melakukan pembacaan puisi. Nanti teman-teman berlatih membaca puisi ya. Bu Guru sekarang akan bantu teman-teman membaca puisi, meskipun nanti suara Bu Guru di antara teman-teman suara Bu Guru mungkin paling merdu ya. Jadi Bu Guru suaranya bisa merdu banget gitu ya. Jadi ada dua pilihan suara Bu Guru itu. Merdu sama merdu sekali. Ya, bacalah puisi tentang persahabatan ini. Usah saling membenci. Usah saling membenci artinya apa? Tidak usah saling membenci ya. Jadi
Kita tidak boleh saling membenci. Hai kawan, jangan saling benci. Jangan bertengkar. Tidak ada manfaatnya. Ayo saling memaafkan dengan jabat tangan. Berikan senyuman. Ayo bermain bersama. Belajar bermain, saling bantu. Bersahabat dengan indah selamanya. Nah, ini ya teman-teman, Bubu ulang kembali nih. Usah saling membenci, tidak usah saling membenci, nggak penting membenci itu nggak penting ya. Hai kawan, jangan saling benci, jangan bertengkar, tidak ada manfaatnya. Ayo saling maafkan dengan jabat tangan, berikan senyuman. Ayo bermain bersama, belajar bermain, saling bantu, bersahabat dengan indah selamanya. Nah, ini ya teman-teman, puisinya sangat luar biasa nih, mengajarkan kepada kita untuk saling mencintai teman-teman, saling menyayangi. Kita tidak boleh membenci, karena membenci ini adalah sifat setan teman-teman. Jadi orang yang hatinya ada rasa benci, maka dia sudah mengikuti jejaknya setan. Ya, nggak boleh kita tidak boleh membenci ya. Jauhkan sifat membenci karena itu tidak baik. Yang berikutnya kita lanjut ke halaman 78 teman-teman. Salinlah jawaban dengan benar. Nah, ini di sini ada jawaban teman-teman di yang atas nih ya, halaman 78 teman-teman bisa buka. Wah, luar biasa nih. Kita langsung lengkap 78 nih. Ada Tari Merak, Cirebon, Menyanyi, Pak Kasur, dan Maluku. Ini jawabannya ya teman-teman. Ini nanti jawabannya ditaruh di sini, disesuaikan dengan pertanyaannya. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Tari Merak, Cirebon, Menyayangi, Pak Kasur, atau Maluku. Maluku ini nama daerah ya, nama pulau. Pulau atau daerah nih. Ini ya. Cirebon juga. Tari Merak ya, tarian yang menyerupai merak. Pak Kasur berarti bapak ya, bapak, seorang bapak. Bukan namanya sebetulnya bukan Kasur. Kasur itu kakak. Kakak Suryadi. Jadi ini ibunya memanggil bapaknya dengan Kak. Namanya Pak Suryadi sebetulnya, tapi terkenalnya dengan Pak Kasur. Gitu ya teman-teman. Oke, nomor 1. Lagu Ayo Makan Bersama diciptakan oleh, jadi lagu diciptakan oleh ini nih teman-teman, Pak Kasur. Nih Bu Guru kasih ini ya, kasih tanda garis aja supaya nanti teman-teman tinggal menghubungkan. Nih, jadi ini jawabannya adalah ini teman-teman, nanti ditulis di sini Pak Kasur, tulis. Tari yang menggambarkan keindahan burung adalah, nah tari yang menggambarkan keindahan burung ya tari burung. Burungnya apa di sini? Burung merak nih. Jawabannya yang ini nih. Nah, nanti yang ini ditulis di sini nih teman-teman, silakan. Nah, pinter. Yang berikutnya. Tari topeng berasal dari, tari topeng itu dari mana ya? Dari Cirebon, Menyayangi, atau Maluku ya? Iya, tentu tari topeng ini dari Cirebon. Nih, dari ini nih ya. Ini nomor 3. Nih, tulis nomor 3 di sini. Nah, Cirebon. Ini nomor 3. Bu Guru kasih tanda nomor 3. Nanti teman-teman tulis di sini Cirebon. Yang keempat atau nomor 4, tari lenso berasal dari, tari lenso ini dari berarti pertanyaan adalah tempat. Ini adalah Maluku nih teman-teman. Ye, dari sini nih Maluku di sini. Waduh, ini ada yang coret-coret juga nih. Coba ada yang, nah, oke. Sikap yang baik nomor 5 atau nomor terakhir, sikap yang baik terhadap adik adalah
Iya, menyayangi. Ini nomor 5. Ini nomor 5. Nanti teman-teman isi nomor 5 ini di sini. Menyayangi. Nah, gitu ya teman-teman. Wow, keren sekali nih. Kita lanjut nih teman-teman. Ini Bu Guru clear dulu. Ting. Apakah masih ada? Alhamdulillah. Masya Allah. Tepat sekali waktunya teman-teman. Ya, kita sudah selesai hari ini. Masya Allah, teman-teman ternyata hebat ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya hari ini, pembelajaran hari ini mendapat satu ilmu baru ya. Tadi ada ilmu kita tidak boleh membenci atau kita harus saling menyayangi. Kemudian tadi Bu Guru sudah bercerita tentang di awal tentang betapa manusia itu dimuliakan dengan akalnya, maka jadilah kita orang-orang yang berilmu pengetahuan ya. Makanya Bu Guru berdoa supaya teman-teman ini menjadi seorang ilmuwan semuanya, mau itu jadi tentara yang ilmuwan ya. Tentunya ilmuwan yang bertakwa teman-teman ya, jangan ilmuwan yang sekedar ilmuwan, tapi ilmuwan yang bertakwa sehingga apapun yang ilmunya nanti pertanggungjawabannya adalah kepada Allah ya. Ilmuwan yang bertakwa itu semuanya berpedoman kepada Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu sumber ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi Al-Qur'an digali tidak akan habis ilmunya teman-teman ya. Masya Allah. Yang berikutnya tadi tentang adik adalah duplikasi kita atau adik akan meniru kita, maka kita harus memberikan contoh yang terbaik buat adiknya supaya ketika adik meniru kita itu meniru sesuatu yang baik, karena meniru sesuatu yang baik itu nanti kita dapat pahala teman-teman ya. Jadi ketika kita mengajarkan atau membuat tiruan yang baik, maka kita mendapatkan pahala, orang yang ditiru mendapat pahala gitu. Bahkan kalau pahalanya itu baik akan terus mengalir teman-teman ya, tidak berhenti. Gitu teman-teman ya. Maka jadi kakak yang baik supaya adiknya mengikuti kita. Kemudian apalagi ya teman-teman? Kayaknya itu ya. Banyak sekali pembelajaran hari ini ya. Oh iya, satu lagi informasi, insya Allah nanti teman-teman harus belajar baca puisi ya. Nanti teman-teman Bu Guru akan nilai teman-teman untuk membaca puisi. Ya, jadi membaca dengan suara yang nyaring ya, dengan intonasi yang jelas supaya mudah dipahami. Ketika membaca puisi, bacalah dari hati. Supaya apa? Supaya bacaan yang kita baca itu mempunyai makna, hanya sekedar kita baca tapi punya makna. Itu saja ya teman-teman dari Bu Guru. Bu Guru hidupkan kembali ininya supaya teman-teman bisa bersuara. Oke. Nah, teman-teman, yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Lebihnya Bu Guru mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah Bu Marti. Dadah Bu Marti. Assalamualaikum. Apa langsung aku matiin ya? Ya, Bu Guru close ya. Oh ya udah. Pelajaran Dadah.